Bu, perempuan Pak, maaf sekali maaf, perempuan Pak untuk meraih surganya Allah itu modalnya nggak perlu banyak Pak, beda sama kita orang laki Pak. Kita orang laki untuk meraih surganya Allah modalnya harus banyak. Perempuan nggak perlu banyak-banyak, cukup 4 hadis baginda Nabi mengajarkan. Apa sih Pak, Bu, yang bikin kita pulang sama Allah itu berat Bu? Ada yang mengganjal di hati. 2 hal yang saya mau sampaikan. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta nih Pak sama urusan perkara dunia Pak, sehingga timbul saat berpisah ada yang mengganjal di hati. Betul. Makanya pantas Imam Hasan Al-Basri ketika dulu ditanya penyebab hati mati apa, beliau berkata, yang menyebabkan hati kita mati nih di Rumbai ini, idda'aitum anna mautal haqqo wa la tasta'iddu lah. Kita yakini bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Bahasa yang sering saya pakai akhir-akhir ini apa? Betapa kita sebagai orang tua Pak di Rumbai ini, kita lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, mati nikmat jauh lebih penting. Kenapa? Imam Al-Ghazali mengajarkan dalam kitab Ihya, ini dunia, ambil yang kau perlu, nikmatin yang boleh. Sebisa mungkin diajarkan sama Imam Al-Ghazali, jangan sampai kita gagal di dunia. Tuh hebatnya Islam. Diajarkan dalam Islam sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Tapi kalaupun kita gagal di dunia, kita masih punya akhirat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jangan cara kita mencari dunia sampai menghancurkan akhirat kita. Al-Quran mengajarkan kita, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat jauh lebih penting daripada dunia beserta isinya ini. Ayo saya ajak jalan-jalan sebentar. Pertama-tama kan kita nggak tinggal di sini nih Pak, di Rumbai. Ya, kita nggak tinggal di Rumbai untuk pertama kali Pak. Di mana kita tinggal? Alam roh. Maaf Bapak Ibu, jauh sebelum jasad diciptakan, roh terlebih dahulu diciptakan. Yang namanya manusia kan terdiri dari 2 unsur, betul apa betul? Ada roh, ada jasad. Itu manusia tuh. Kalau jasad tanpa roh, bangkai jalan-jalan namanya. Iya kan? Ruh tanpa jasad, kuntilanak gentayangan. Manusia ada ruh, ada jasad, tapi jauh sebelum jasad diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Berapa lama kita tinggal di sana? Wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah saja yang tahu Pak, berapa lama kita tinggal di sana. Dari alam ruh merantau lagi kita pindah. Pindah apa tidak? Pindah anda dari alam ruh? Kemana kita pindah Bu? Alamul butun, alam rahim, alam yang ada di perut ibu-ibu kita tuh Pak. Ya Bu, Pak, pernah nggak Pak kita ngetem di situ Pak? Ngetem namanya. Berapa lama Bu? 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin.
penderitaan di atas penderitaan. 9 bulan 10 hari orang tua kita mengandung kita, ya Bu ya. Ada yang 13 bulan Pak, hamil kebo namanya. Lu gak percaya Bapak Bu? Ada kan Bu? Pak, ada yang 2 tahun Pak, keluar udah kumisan. Kelamaan di dalamnya dia mah. Bu, bapak-bapak nih Bu, ini suami ibu nih Bu, itu kalau ngomongin alam rahim bisanya ketawain doang Bu. Mereka ndak tahu payahnya melahirkan, ndak pernah merasakan mereka payahnya melahirkan, ya kan Bu? Pak, istri melahirkan itu payah loh Pak. Coba bagaikan ditarik kulit dari dagingnya Pak. Bersatu antara keringat, air mata dan darah dilahirkan kita saat itu. Betul Bu? Bapak ini ketawa saja bisanya. Bu, kita kompak ya Bu ya, biar bapaknya dengar sendiri nih. Pak, saya tanya istrinya biar bapak tahu nih. Bu, mau kompak sama saya Bu? Mau kompak sama saya? Minta tolong kompaknya. Pak, dengerin baik-baik ya. Bu, melahirkan sakit apa enggak? Benar tuh Pak. Saya nggak main-main loh Pak. Berdarah, kapok. Bandel juga nih ibu nih. Makanya sebentar Pak, saya ajak bicara dulu tentang alam rahim nih. Saya ajak bicara tentang ibu-ibu. Yang laki mah enak, udah aman, kita mah CS. Bu, saya nih Bu, Muhammad Syauqi ini, kalau saja di alam roh saya boleh memilih Pak. Fulan, lebih kira kau lahir ke dunia pengen jadi laki-laki atau jadi perempuan? Saya milih jadi perempuan Pak dibandingkan jadi laki-laki sekarang Pak. Bu, ini seharusnya ibu-ibu sangat berterima kasihlah kepada baginda Rasul. Sangat berterima kasihlah kepada Allah dan baginda Rasul. Kenapa? Enggak tanggung-tanggung dalam diri perempuan Pak. Allah titipkan sebuah alam yang namanya alam rahim. Masya Allah. Kita orang laki nggak punya Pak, perempuan doang yang punya Pak. Bu, perempuan Pak, maaf sekali maaf, perempuan Pak untuk meraih surganya Allah itu modalnya nggak perlu banyak Pak. Beda sama kita orang laki Pak. Kita orang laki untuk meraih surganya Allah modalnya harus banyak. Perempuan nggak perlu banyak-banyak, cukup 4 hadis baginda Nabi mengajarkan. Apa? Idza salat khamsaha wa sauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Seorang perempuan dengerin ya, yang apabila mereka sholat 5 waktu. Saya tanya sama ibu-ibu di rumah sholat 5 waktu apa tidak? 1 modalnya Pak Saudara. Dan perempuan tersebut wasauma syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu puasa Ramadan 2 udah Pak modalnya Pak. Dan perempuan tersebut wa hafizat farjaha, dan menutup auratnya. Ibu-ibu pada nutup aurat 3 udah Pak. Cepet kan Pak? Kita orang laki belum apa-apa, perempuan di rumah udah 3 Pak. Masya Allah. Apa nggak ngiri saya sama perempuan Pak? Nah, saya yakin nih perempuan di rumah insya Allah ahli surga semua. Belum apa-apa udah 3 Pak perempuan sini modalnya Pak.
Dan yang keempat, Bu, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, dan mereka taat sama suaminya. Ibu-ibu taat enggak sama suami? Enggak kompak, enggak kompak. Ibunya bilang taat, suaminya Bu, perempuan yang punya 4 modal tersebut, apa pesan baginda Nabi, Bu? Fadkhulil jannah min ayyil bab. Silakan perempuan tersebut masuklah pintu surga yang mana mereka kehendaki. Mudah apa susah, Bu? Mudah kalau ngomong. Bu, taat sama suami selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah, hukumnya wajib. Ya, Bu. Bahkan maaf, saya ngaji dalam kitab perukunan itu sendiri bahwa pahala seorang istri yang mencium tangan dan keningnya suami itu pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Masya Allah, luar biasa. Bayangkan, mencium tangan dan keningnya suami itu pahalanya sama, Bu, kayak mencium Hajar Aswad. Bu, jadi mulai besok diterapin di rumah tangga ya, Bu ya. Terutama ketika suami baru pulang kantor, kan mana masih keringetan, masih bau keringat, masih belum mandi, cium tangannya terus ngomong dah, Pak, apa? Saya mau nyium Hajar Aswad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Alam rahim 9 bulan 10 hari. Selesai dari alam rahim, pindah lagi kita merantau. Merantau apa tidak? Pindah apa tidak dari alam rahim? Kemana kita pindah? Rumbai. Udah kan di sini sekarang. Betul? Oke. Berapa lama kita tinggal di Rumbai? Sampai malaikat maut menjemput kita. Kapan itu? Wallahu a'lam bissawab. Cuma Allah saja yang tahu. Betul? Ada yang jatah di dunia ini 2000 tahun. Nabi Adam. Maka usia umat Nabi Adam saat itu rata-rata 2000 tahun. Anak Nabiullah Adam itu Nabiullah Smith alaihi salam. Usia Nabiullah Smith itu menurut sejarah tercatat 1800 tahun. Ada yang jatah di dunia ini 940 tahun. Siapa? Nabiullah Nuh alaihi salam. Maka usia umat Nabi Nuh saat itu 900 tahun. Bukankah guru-guru kita mengajarkan usia umat Nabi mengikuti nabinya? Nabi Adam 2000 tahun, umatnya rata-rata 2000 tahun. Nabi Nuh 940 tahun, umatnya rata-rata 900 tahun. Kalau kita sekarang umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, berapa usia baginda Rasul ketika wafat? Itu standar manusia sekarang. Nyontoh Rasulullah, usia kita cuma sampai 63. Nyontoh hadis beliau, usia umatku nanti baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalaupun lebih sedikit, Pak, namanya bonus. Ya namanya bonus, sah-sah saja. 100 lah bungkus nggak apa-apa. Ya namanya bonus. Tapi berapa banyak orang sekarang nyampe 100 tahun? Betul? Oke.
Berarti kita ikutin patokan Rasulullah. Usia kita cuma sampai 63. Maka kalau malam ini sudah terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi, Pak. Tapi jangan khawatir. Kalau malam ini kita baru terasa 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari, dah makan yang enak-enak. 2 hari lagi mau dijemput. Ah, Syauki, ngomong aja kau besar, Syauki. Kenapa memang, Bu? Kami ini masih muda, Syauki, di rumah ini masih lama berarti. Oh maaf, maut bukan urusan tua muda, Pak. Maut aneh. Maut macam pohon kelapa. Coba tengok pohon kelapa, Pak. Yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang tunas masih bisa mati. Tuh maut. Betul. Jangan pernah kita bilang, Bang, kita masih muda, Bang. Berapa banyak di rumah ini kakek neneknya sudah sakit-sakitan, cucunya duluan yang berangkat. Ada yang kayak begitu. Jangan pernah bilang kita masih muda. Beruntung kita, Pak. Di rumah ini maut gak pakai abjad. Kalau pakai abjad enak, mudah nunggunya kita, Pak. Iya kan? Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, tahun depannya D. Saya S. Abah saya Z. Berangkat duluan. Maut gak pernah pakai abjad. Jadi siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, yang namanya kematian pasti akan menghampiri kita. Selesai kita dari alam dunia, merantau lagi kita pindah. Pindah nggak? Pindah apa tidak? Pindah. Kemana kita pindah? Alamul barzakh, alam kubur. Pasti ndak kita masuk situ? Pasti ndak, Bu? Pasti. Tapi jangan lupa, Bang, mati itu kata yang hidup, Pak. Bu, si fulan mati nah, Bu. Kata siapa? Mati apa meninggal? Yang bilang meninggal, ayo kita baca sama-sama. Inna sholati wa ma stop. Mati apa meninggal? Enggak ada dalam sholat wa ma meninggal, enggak ada. Mati kata yang hidup, Bang. Yang ngalamin lagi pindah. Makanya jangan pernah kita berpikir di rumah ini, hidup susah bener di rumah ini, mending mati saja kali ya, selesai urusan. Belum. Kenapa saya berani bilang belum? Hidup hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.